Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Muhammad Arif Mujahid. Saya dari Universitas Ibnu Khaldun, Prodi Pendidikan Masyarakat atau Pendidikan Luar Sekolah, ditugaskan untuk membuat video. Video saya kali ini berjudul Metode dalam Proses Pendidikan Keluarga. Metode dalam proses pendidikan keluarga. Apa itu metode dalam proses pendidikan keluarga? Metode secara bahasa bisa diartikan sebagai upaya atau proses jalan di mana untuk mencapai suatu tujuan. Tujuan utama ialah pendidikan. Jadi, bisa dikatakan metode adalah jalan untuk menanamkan karakter pada diri seseorang atau peserta didik sehingga dapat dilihat hasilnya, yaitu harapan utamanya menjadikan peserta didik yang berkarakter utama, berakhlak, dan berbudi sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan. Diharapkan metode dalam proses pendidikan keluarga ini meminimalisir krisis-krisis kemanusiaan ataupun penyimpangan yang terjadi dalam sebuah keluarga. Metode dalam proses pendidikan keluarga dibagi menjadi 7 bagian. Bagian yang pertama adalah keteladanan, bagian kedua pembiasaan, bagian ketiga pembinaan, bagian keempat kisah atau cerita, bagian kelima dialog, bagian keenam ganjaran dan hukuman, dan yang terakhir adalah internalisasi. Bagian pertama yaitu metode keteladanan. Apa itu metode keteladanan? Metode keteladanan adalah sesuatu hal yang patut ditiru atau dicontoh. Seorang anak akan tumbuh dalam kebaikan dan memiliki karakter yang baik pula jika ia melihat orang tuanya memberikan karakter yang baik pula. Sebaliknya, apabila orang tua menunjukkan karakter yang kurang baik, anak akan tumbuh menjadi seseorang yang kurang baik dan mudah melakukan hal yang menyimpang. Jadi, pada dasarnya, seorang anak biasanya memiliki keteladanan dari orang-orang terdahulu. Biasanya yang menjadi teladan bagi seorang anak tidak jauh dari ruang lingkup sosialnya, yaitu ayah ataupun ibu. Diharapkan ayah ataupun ibu menjadi teladan yang baik bagi seorang anak dengan memberikan perilaku-perilaku yang baik juga, agar anak memiliki sebuah karakter yang baik pula. Adapun metode pembiasaan. Metode pembiasaan adalah bagaimana orang tua membiasakan sesuatu hal yang baik. Pembiasaan dalam membina sebuah karakter anak sangatlah penting. Jika metode pembiasaan kepada anak sudah dibiasakan sejak dini di dalam sebuah keluarga, pasti akan lahir anak-anak yang akan memiliki sebuah karakter yang baik. Jadi, metode pembiasaan ini bagaimana orang tua membiasakan sebuah perilaku yang baik. Contohnya seperti membiasakan bagaimana agar anak menjadi disiplin, membiasakan bagaimana anak untuk mengantri, atau membiasakan bagaimana kepada anak membuang sampah pada tempatnya. Adapun metode pembinaan. Metode pembinaan adalah suatu kebiasaan dengan perilaku atau kegiatan secara fisik. Metode pembinaan ini ada pembinaan akidah, ada pembinaan ibadah, ada pembinaan akhlak, ada pembinaan mental bermasyarakat atau sosial, ada pembinaan perasaan dan kejiwaan, ada pembinaan intelektual, dan yang terakhir ada pembinaan seksual. Pembinaan akidah mengajarkan dan menanamkan kalimat tauhid beragama kepada anak dimulai usia dini. Adapun pembinaan ibadah adalah bagaimana cara kita membina anak tata cara ibadah yang baik dan benar sesuai dengan rukun dan syarat. Pembinaan akhlak, bagaimana cara kita memberitahu anak atau mengedukasi kepada anak perihal perilaku yang baik dan benar ketika berada di dalam masyarakat ataupun berada dimanapun. Pembinaan mental bermasyarakat atau sosial ialah bagaimana cara kita mengajarkan atau mengajak anak untuk berperilaku baik di dalam suatu masyarakat, seperti bagaimana bergotong royong, aktif dalam sebuah organisasi masyarakat, atau berperilaku sopan santun kepada yang lebih tua.
Adapun pembinaan perasaan atau kejiwaan, pembinaan perasaan dan kejiwaan ialah bagaimana kita menghargai semua makhluk hidup agar senantiasa kita dapat merasakan apa yang mereka merasakan, atau bisa dikatakan sebagai timbang rasa. Adapun pembinaan intelektual adalah bagaimana cara kita membina anak dengan ilmu atau pengetahuan umum agar anak memiliki karakter yang cerdas dan memiliki rasa penasaran yang tinggi. Bisa dimulai dari mengedukasi atau menyaksikan sebuah tayangan-tayangan video yang inspiratif dan edukatif agar anak tersebut berpacu dalam rasa penasarannya dan memiliki sebuah kecerdasan intelektual. Adapun yang terakhir, pembinaan etika seksual. Saat ini, sex education sangatlah penting karena rasa penasaran anak sangatlah tinggi. Oleh sebab itu, peran keluarga agar mengedukasi sang anak perihal seksualitas dibutuhkan sejak dini, seperti bagaimana cara menutup aurat atau bagaimana cara bersikap ketika berhadapan dengan lawan jenis. Adapun metode yang lain ialah kisah atau cerita. Metode kisah atau cerita adalah ketika anak usia dini banyak diperdengarkan cerita atau kisah dari para tokoh yang dapat menjadi panutan, di mana kebiasaan-kebiasaan para tokoh terdahulu yang baik dapat menjadi sebuah keteladanan, di mana ketika menjadi sebuah keteladanan akan menjadi sebuah kebiasaan, bahkan bisa menjadi sebuah kepribadian. Metode kisah atau cerita dapat menambah kecerdasan linguistik sang anak. Kisah-kisah yang diambil biasanya sebuah kisah yang imajinatif dan inspiratif, yang biasanya diangkat dari pembelajaran terdahulu atau singkatnya sejarah. Dapat kita lihat dalam sejarah bagaimana kita belajar dari orang-orang terdahulu, mulai dari orang-orang yang berjasa dalam sebuah agama, bahkan ilmu pengetahuan. Diharapkan anak mencontoh orang-orang yang berjasa dan menjadikan orang-orang yang berjasa tersebut menjadi panutan bagi sang anak dan meniru karakter dari orang-orang terdahulu tersebut. Adapun metode dialog atau nasihat. Metode dialog adalah di mana orang tua diharapkan dapat mengkomunikasikan hal apapun bersama dengan anak. Manfaat dari dialog antara lain ialah adanya ikatan rasa hingga saling mengerti apa yang diinginkan satu sama lain, menghindari perselisihan akibat bedanya persepsi, menambah wawasan bagi anak itu sendiri, menyadarkan kepada anak apa yang dilakukannya salah dengan cara yang logis, menambah ikatan emosional agar membangun keluarga yang harmonis. Pada dasarnya, setiap orang memiliki persepsi yang berbeda, begitupun berlaku dengan seorang anak dan orang tuanya. Oleh sebab itu, metode dialog atau nasihat diharapkan menjadi landasan komunikasi bagi orang tua dan anak agar mencapai suatu tujuan yang diinginkan. Adapun metode ganjaran dan hukuman. Metode ganjaran dan hukuman adalah sebuah perilaku sebab akibat yang dilakukan oleh sang anak. Anak akan mendapatkan sebuah ganjaran atau penghargaan ketika berhasil melakukan sesuatu hal yang baik. Namun sebaliknya, sang anak dapat mendapat sebuah hukuman ketika melakukan sesuatu hal yang salah. Metode ganjaran dan hukuman bisa dikatakan sebagai metode yang sangat banyak dilakukan oleh orang tua. Ketika anak melakukan sesuatu hal yang baik, anak itu biasanya mendapat sebuah penghargaan. Sebaliknya, ketika anak tersebut melakukan sesuatu hal yang salah, anak itu mendapatkan sebuah hukuman. Pada dasarnya, penghargaan tidak saja berupa hadiah, namun bisa berupa hal lain seperti bagaimana cara kita menghargai usaha anak tersebut. Namun sebaliknya, hukuman tidak berupa sebuah pukulan. Adapun bagaimana cara menghukum anak yang baik dan seadil-adilnya bisa mendiamkan terlebih dahulu dan memikirkan secara matang. Yang terakhir, ada metode internalisasi. Metode internalisasi adalah upaya memasukkan pengetahuan, knowing, dan keterampilan melaksanakan pengetahuan, doing, ke dalam diri seseorang sehingga pengetahuan itu menjadi kepribadiannya, being, dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, metode internalisasi bagaimana cara kita memberi suatu pengetahuan yang berupa konsep kepada sang anak. Ketika sang anak memahami konsep tersebut, anak tersebut akan melakukan suatu implementasi dari apa yang mereka ketahui.
Cukup sekian, terima kasih video dari saya. Sebelumnya mohon maaf apabila video saya bisa dikatakan apa adanya. Semoga apa yang saya jelaskan bisa bermanfaat untuk kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.